Karena semua kan aturan yang dibikin oleh manusia. Tapi kan sebenarnya semuanya dasar kita cinta. Itu penting, penting sekali saudara ya. Nah, saudara dalam kehidupan kita, kemarin di dalam persekutuan, saudara ada seseorang doanya begini. Tuhan Yesus, kami mau persekutuan, ya. Kami mau meninggalkan kesibukan duniawi kami. Dari Senin sampai Jumat, kami mau meninggalkan kesibukan duniawi kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Gak ada yang salah kan doa ini kan? Tapi setelah itu saya tegur dia. Saya bilang di hati kamu berarti masih ada pemisahan. Ya, waktu aku kerja, waktu aku ke kantor, waktu aku buka toko, waktu aku buka warung atau apapun pokoknya. Itu duniawi. Tapi nanti aku ke gereja, itu rohani. Itu saudara, itu pemisahan kita. Itu pemisahan kita. Itu yang membuat kita di sininya gak bisa menikmati cinta. Kenapa? Karena semua kita di sininya, di otaknya sudah tertancap akar buah pengetahuan baik dan jahat. Semua kita termasuk saya. Hanya anugerah Tuhan aja kalau kita mau terbuka hati kita. Anugerah Tuhan aja, dia saja satu-satunya yang bisa mencabut akar itu. Dan kalau udah tercabut di pikiran kita, kita bebas, kita netral. Mata kita kalau lihat orang lain tuh gak sinis. Selalu kalau orang beda pendapat sama kita akan langsung bilang mudah, sesat dia. Karena beda pendapat, jangan. Jelas ya, jangan. Gak apa-apa kita berbeda pendapat. Gak apa-apa kita tunjuk-tunjukin, gak apa-apa. Yang penting jangan tonjok-tonjokan. Jelas ya, gak apa-apa kita beda pendapat. Ya sis, jangan takut beda pendapat dengan saya. Jangan terima apa yang saya ngomong mentak-mentak. Jangan. Pak saya gak setuju pak. Gak apa-apa. Mau katakan boleh Frik. Saya gak setuju. Ya Grace boleh. Gak apa-apa. Gak setuju nanti ceritanya di rumah berdua. Udah tambah sesat. Ya ngomongnya di persekutuan. Saya gak setuju pak. Gak apa-apa kok. Karena ini kan bukan pengajaran. Bukan. Saya nyampain ini buat saya sendiri. Untuk apa? Diobrak-abrak. Pokoknya digoncangin semua ini. Yang penting apa? Lepas. Saya tanya enak Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi itu pemisahan kita saudara. Ya. Oke saya mau tanya nih. Siapa yang belum sarapan pagi ini? Angkat tangan. Malu. Siapa yang belum sarapan? Wah Lucy. Apa lagi? Ada enggak? Putiska belum juga? Wah Emil. Oh ya sini Emil ya. Sama Lucy sini. Berdoa sini. Lo gak apa-apa, gue mau kasih sarapan loh. Waduh, jangan takut. Pelang mic-nya. Kenapa? Enak bisa aja. Oh, dia jangankan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jerman, dia gak tahu semua. Karena naik ke atas. Jangan sama aja kita Lus. Untung Victor yang baca tadi kan. Dia bilang, udah gak apa-apa, gak pintar bahasa Inggris. Tetap dicintai Tuhan Yesus. Tetap dicintai suami kan? Oke. Mau kue enggak? Pilih. Ada 2 rasa. Satunya kafe, satunya banana. Banana aja salah. Pisang sama kopi. Kamu mau apa? Mau kopi. Anak muda sukanya kopi. Kamu mau pisang atau mau kopi? Kopi aja Pak. Ya udah, saya masih ada stok 1. Ini kopi. Ya, oke. Ya. Silakan dibuka, ambil tisu boleh. Yang enggak angkat tangan bilang, aduh gua nyesel tadi enggak angkat tangan. Masih ada 1. Oh masih ada tuh Fik ya. Kayaknya buat pendamping deh tuh. Sudah, dibuka dulu aja. Ini saya pegang mic-nya sini, takut pegang. Isi duit. Buka. Setannya mulai memberontak. Enak kan kita ngomong begini apa adanya ya. Gak apa-apa kok gak setuju. Saya senang. Kalau orang apa ada tuh Tuhan senang loh. Wah gue pikir duit ini. Oke. Terus ya ininya taruh ya. Oke ini ada roti. Ada roti kan. Ini Papa Bans. No Mama Bans. Papa Bans ya oke. Kamu kalau mau makan. Kamu doanya gimana? Jangan diliatin orang doa. Disuruh doa diliatin. Kamu mau doa ini mau makan roti. Dalam nama Tuhan Yesus saya makan. Coba, enggak? Dalam nama Tuhan Yesus makan. Udah gitu ya? Oke, ya. Bagus dia, ini memang kocak sih dia.
enak kayak gini, betul. Sadrak, lu bersyukur punya istri kayak begini. Dia apa adanya, kecuali lagi meleset. Kalau meleset ada apanya dia. Oke, Emi, kamu kalau makan roti ini, saya suruh doa. Ayo Emi, semua kita dikasih roti, kamu pimpin doa. Doanya gimana? Ya. Tuhan, Emily makan ya. Apa? Gimana? Tuhan, Emily makan ya. Emily makan ya, oke ya. Ini doa yang paling praktis. Simpel ya, oke udah. Cukup? Ya, lanjutin makannya, silakan. Mau tetap di sini atau boleh? Oh ya udah. Bawa lah memang. Oke. Iya. Wah. Mestinya saya pesen cookiesnya Lea. Cuman gak sempet Lea baru terpikir kemarin. Oh Lea, langsung saya turun beli di bawah ada sorenya. Oke ya. Saudara, umum ya, umum kalau kita disuruh doa itu umum, ya doa tadi singkatkan. Tuhan Yesus, Emil mau makan. Tuhan Yesus, saya mau makan. Umum kan? Atau yang umumnya gini, Tuhan Yesus berkati makanan dan minuman ini menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Betul nggak? Umum itu, jangan takut. Umum itu, termasuk pendeta sekalipun, saudara. Berapa hari yang lalu saya lihat short video yang pendek seorang pendeta yang jemaahnya mungkin udah ratusan ribu kali, banyak sekali saudara. Doanya begini, dia bilang gini, dia ngajarin ya. Dia bilang kalau doa makan itu nggak ada hubungan rohaninya. Cukup berkati makanan jasmani ini, itu jasmani nggak ada hubungan rohaninya. Oke, itu pandangan dia nggak apa-apa kok. Benar nggak? Ya benar. Saudara, jelas ya. Apa yang kamu doa salam ini? Benar nggak? Benar. Pak, tapi kalau udah lapar juga lupa juga doanya Pak. Atau berdoa menurut kecepatan masing-masing gitu saudara. Ya, tapi ada yang lebih rohani lagi saudara, doanya begini. Tuhan Yesus, ku berkati makanan minuman ini Tuhan. Tuhan berkati fakir miskin di sana. Betul? Berkati janda-janda. Saya kalau dengar doa ini dalam hati saya, kenapa enggak berkati duda-duda? Kenapa? Kenapa Ibu Elizabeth Rukmini? Kenapa janda yang diberkati? Umumnya janda nggak kerja sekarang ya, umumnya. Tapi janda muda banyak kerja juga Bu. Enggak, kita nggak bahas janda kok di sini. Tapi kan gitu kan. Atau lebih rohani lagi masuknya. Tuhan kami tengking virus-virus. Bakteri-bakteri di makanan dan minuman ini Tuhan. Keluar dalam nama Yesus. Oke. Bakteri kolesterol. Bakteri darah tinggi. Oh, semua kita tengking saudara. Tapi di depan kita semuanya kaki 4. Kita sadap semua. RT, RW, lurah. Tahu ya. Ya RW itu anjing saudara. Ya babi itu ya. Biasanya disebut B1 saudara. Di Manado kemarin tuh saudara, mereka ada pasar ekstrim saudara, di Tomohon. Saudara tinggal klik aja di YouTube, tulis pasar ekstrimnya Tomohon. Saudara akan lihat anjing yang begini saudara, ya udah dibakar gitu ya. Ya ada ular, ada paniki itu kelelawar, saudara kalong, saudara ada tikus. Ya mereka sebut tuh tikus hutan gitu saudara, yang makannya buah-buahan ya, gitu saudara. Mereka nikmati, termasuk kucing pun mereka makan. Ya, makanya orang Bangka juga sama, saya dulu juga sama. Ular sanca makan ayam, kalau dia udah makan kan dia nggak bisa kemana-mana kan. Udah kita gebukin, saudara, kita potongin, kita makan. Makanya kalau Hawa itu orang Bangka, Hawa itu kalau orang Pangkal Pinang, saudara, digoda sama ular, ularnya dimakan. Sayang Hawa bukan orang Bangka. Atau Hawa orang Manado, Hawa orang Batak, habis itu ular. Ya, bikin sop atau sate gitu. Ya. Oh, sempat. Jelas hari ini kita mau melihat. Kita mau diobrak-abrik oleh Tuhan, saudara. Bebaskan roh Tuhan di hati kita masing-masing, saudara. Ketika sakit di sini, atau saudara berontak di pikiran saudara, biarin Tuhan. Saudara tidak harus setuju dengan saya. Khotbah tentang kemiskinan, ada orang berkata gini, Pak saya mau keluar dari ruang ibadah Pak. Waktu Bapak ngomong tentang mental miskin, saya tersinggung Pak. Bagus. Saya bilang bagus. Kenapa? Itu menunjukkan kamu masih ada ikannya. Itu menunjukkan masih ada roh miskin dalam diri kamu. Jelas ya?
Jadi kalau saudara tersinggung itu ada ikan di dalamnya. Gak apa-apa. Saya habis khotbah, teman saya yang live streaming pagi, mereka live streaming pagi saudara. Ya, itu banyak punya karunia. Langsung saya di WA, Pak, di hati Bapak juga masih ada roh miskin. Saya bilang, yes. Saya khotbah bukan buat Bapak Ibu, saya khotbah buat diri saya makan. Saya tersinggung, saya juga tersinggung kok. Kurang ajar nih kok. Masih nempel roh miskinnya ya. Betul ya Salomo ya? Harusnya jadi singa, keluarnya kucing. Kita ini kan Yesus dari singa Yehuda, mestinya auman kita, wow. Tapi saudara ketika kita menghadapi masalah, ngadepin orang, kita ciut jadi kucing. Takut. Itu kenyataan kekristenan saudara. Jelas ya. Ya itu ada dalam diri saya juga, kadang-kadang jadi kucing suaranya. Mestinya kan harimau, wow. Betul nggak? Enggak loh bunyinya, meong, meong. Nggak bisa. Nggak bisa saudara ya. Jadi semua kehidupan kita ini rohani. Saya kasih judul khotbah hari ini, semuanya rohani.